Halo Sobat Fakta, ngomongin atau membahas soal banjir di video-video sebelumnya kita telah membahas beberapa persoalan tentang banjir. Mulai dari sistem anti banjir, ide kreatif melawan banjir, dan juga tak kalah menarik yaitu kota di bawah permukaan air laut. Yang pastinya kalau kota di bawah permukaan air laut akan sering mengalami musibah banjir. Berbicara soal banjir memang sampai saat ini nggak ada habis-habisnya. Gak hanya di Indonesia aja yang mengalami banjir, tetapi di negara luar Indonesia banyak juga terkena musibah banjir ini. Nah, di kali ini kita bakal bahas kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu kota di bawah permukaan air laut, yang dimana ini merupakan part 2-nya. Nah, kira-kira kota apa saja yang mengalami penurunan permukaan tanah sampai-sampai disebut kota di bawah permukaan air laut? Buat yang penasaran langsung aja simak video berikut ya. Lagos, Nigeria. Lagos merupakan kota terbesar di Nigeria dan merupakan ibu kota Nigeria hingga tahun 1991. Dan siapa sangka kota yang dulunya bekas ibu kota Nigeria ini mengalami penurunan lapisan tanah dan juga meningkatnya kenaikan permukaan air laut. Daerah ini merupakan ancaman bagi penduduk sekitar karena kota yang terletak di pesisir ini merupakan langganan akan bencananya banjir. Jika pemanasan global melebihi 2 derajat Celcius, kota ini diperkirakan akan mengalami kenaikan permukaan air laut sekitar 90 cm pada tahun 2100. Itu artinya kota Lagos ini bakal tenggelam tahap demi tahap per tahunnya. Selain itu, kajian lain mengungkapkan akan adanya peningkatan air laut global setinggi lebih dari 6 kaki atau sekitar 2 meter yang akan terjadi pada akhir abad ini. Tak hanya itu, dampak kerusakan dari aktivitas manusia di wilayah ini juga menambah dampak musibah banjir, seperti limbah sebanyak 6.000 sampai 10.000 ton per harinya yang tidak berfungsi dengan baik, yang menyebabkan air tidak mengalir jika terjadi musim hujan tiba. Tetapi walaupun kota ini akan menjadi calon kota tenggelam, penduduk sekitar dan juga pemerintah telah membuat persiapan akan datangnya banjir, seperti membangun tembok di pinggir pesisir sepanjang 60 km dari garis pantai. Dan juga penduduk setempat akan membuat konsep rumah terapung yang akan membuat penghuninya terapung jika terjadinya banjir. Waduh, kalau gini menolak tenggelam namanya. Jakarta, Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal kota Jakarta, yang mana merupakan ibu kota negara Indonesia ini? Tapi di samping itu Jakarta disebut juga kota langganan akan banjir. Ya nggak heran sih, karena menurut penelitian kota Jakarta telah mengalami penurunan permukaan tanah 6 cm per tahunnya. Dan juga penelitian lainnya ada 4 jenis penurunan muka tanah selama 50 tahun terakhir yang terjadi di Jakarta. Yang pertama karena akibat pengambilan air tanah berlebihan. Kedua, akibat beban konstruksi yang ada di ibu kota. Ketiga, akibat konsolidasi alami tanah aluvium. Dan terakhir, penurunan tanah tektonik. Dan juga peneliti belakangan ini juga banyak pihak yang mengatakan bahwa Jakarta bakal tenggelam di tahun 2030. Benar atau tidaknya itu tergantung pemerintah mengatasi penurunan permukaan tanah dan juga mengatasi akan adanya banjir. Selain itu harus ada kerjasama masyarakat setempat agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di saluran air. Selain itu, dampak banjir bagi Jakarta juga berpengaruh dari adanya pemanasan global yang tidak dapat terelakkan, yang mana pemanasan ini memiliki efek yang sangat buruk. Salah satu efeknya yang dirasakan oleh masyarakat dunia adalah perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan temperatur air laut, menyebabkan permukaan air laut naik atau memiliki volume air yang banyak. Kira-kira tenggelamnya kota Jakarta pada tahun 2030 benar atau tidak ya? Gimana nih menurut kalian? Dhaka, Bangladesh. Dhaka merupakan ibu kota Bangladesh ini juga mengalami penurunan permukaan tanah sebanyak 1,5 cm per tahun. Meski kondisi ini tidak membuat Dhaka menjadi separah Jakarta, tetapi permukaan air laut di Teluk Benggala terus naik hingga 10 kali lebih cepat dari rata-rata global. Sama seperti Jakarta, penurunan muka tanah di Dhaka juga akibat pengambilan air tanah dalam skala yang besar. Insiden banjir di daerah Dhaka pada tahun 2020 adalah salah satu yang paling parah selama beberapa tahun terakhir, yang membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, banjir di Bangladesh diperkirakan akan semakin ekstrim di kedepannya, karena badai siklon yang terus meningkat dan juga makin tingginya permukaan air laut. Sebagian besar wilayah di negara itu terdampak karena 80% dari Bangladesh adalah dataran banjir.
dan dengan sebagian mayoritas ketinggian area di negara itu berada di 12 meter di bawah permukaan laut. Di sisi lain, Perdana Menteri Bangladesh menyebutkan kenaikan permukaan laut di negaranya sebagai darurat planet dan Bangladesh akan menanggung bebannya. Dan ternyata banyak metode konvensional untuk mengatasi banjir di Bangladesh telah dicoba untuk melawan sifat rawan banjir di negara tersebut. Tetapi sayangnya program itu tidak berjalan sesuai rencana. Malah banyak insiden genangan air yang serius di daerah Dhaka. Pekalongan, Indonesia. Pekalongan adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, yang mana kota Pekalongan ini sering mengalami musibah banjir. Masalah yang membuat banjir di kota di pinggir pesisir ini karena penurunan permukaan tanah. Pemerintah kota Pekalongan mencatat penurunan permukaan tanah sekitar 0,5 cm per bulan atau 6 cm per tahunnya. Penurunan permukaan tanah ini juga dialami oleh daerah Demak dan Semarang. Selain itu, ada pihak yang mengatakan bahwa penurunan permukaan tanah yang ada di Pekalongan karena disebabkan tanah endapan yang usianya itu tergolong masih muda. Karena itu secara alami permukaan tanah di kota tersebut akan terus mengalami penurunan. Selain itu, kondisi ini diperparah karena banyaknya warga menggunakan sumber air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air warga, industri maupun lainnya. Penurunan permukaan tanah inilah yang menyebabkan kota Pekalongan juga memiliki masalah dengan banjirop. Dengan penurunan ini maka menyebabkan banjirop akan lama surut. Di sisi lain, pemerintah kota juga berupaya untuk membatasi penggunaan sumur tanah, dan Pekalongan pun menggandeng daerah tetangga untuk memenuhi suplai air di daerahnya tersebut. Selain itu, hal yang menjadi ancaman bagi warga sekitar kota Pekalongan yang berada di pesisir pantai utara Jawa diprediksi bakal tenggelam pada tahun 2036. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka Pekalongan akan menjadi kota Atlantis Indonesia. Ancaman ini juga akan bisa sirna jika pemerintah menangani masalah penurunan ini dengan cepat dan juga baik. Bangkok, Thailand. Negara yang bisa disebut negara siku di Kap-Kap ini juga memiliki kota di bawah permukaan air laut, yang mana kota tersebut merupakan kota Bangkok. Insiden yang pernah terjadi di daerah ini yaitu banjir pada tahun 2011, adalah sebuah banjir besar yang melanda beberapa provinsi di Thailand. Diperkirakan 2,3 juta orang terkena dampak dari banjir ini, dan memakan korban jiwa sebanyak 370 orang. Banjir ini diperkirakan menyebabkan kerugian sampai 5,1 miliar US dollar. Curah hujan yang cukup tinggi yang sering terjadi dan perubahan iklim global dipastikan menjadi penyebab banjir yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan juga disebabkan oleh pengambilan air tanah besar-besaran yang menyebabkan turunnya permukaan tanah. Diperkirakan air akan terus menggenangi daerah ini setiap tahunnya untuk jangka waktu yang lama, karena sebagian penduduk kota Bangkok tinggal di tanah endapan atau delta yang dibentuk oleh sungai Chao Phraya. Diperkirakan Bangkok dan Jakarta akan menjadi kota yang cepat tenggelam yang ada di dunia. Dari semua kota yang kita bahas tadi tidak luput dari adanya efek pemanasan global yang menyebabkan es di kutub mencair yang memiliki hasil buruk karena bertambahnya debit air laut. Bertambah debit air laut inilah yang menyebabkan tenggelamnya daerah dengan dataran rendah, apalagi berada di lokasi daerah pesisir.